salam semangat bahagia Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya pohon durian kita bisa berbuah. Akan tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, pertumbuhan atau keadaan dari tanaman kita itu dipengaruhi oleh 4 faktor atau 4 penyebab. Yang pertama, faktor iklim berupa suhu dingin, panas, curah hujan, serta kelembapan atau udara. Terus yang kedua, faktor edafik atau tanah. Tanah ini sangat berperan penting terhadap pertumbuhan tanaman kita. Oleh karena itu perlu Bapak Ibu meningkatkan pemahaman tentang karakter tanah, unsur hara, nutrisi tanah, serta juga porositas dari tanah itu. Karena itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan tanaman kita. Terus yang ketiga, faktor fisiografis. Faktor fisiografis ini berupa tinggi rendahnya keadaan wilayah kita. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap penyinaran matahari. Sebagaimana kita ketahui, sinar matahari ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Terus yang keempat, faktor biotik, yaitu ada flora, fauna, dan juga manusia. Manusia dalam artian di sini aktivitas manusia, apalagi untuk masa sekarang ini, tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi manusia itu luar biasa, sehingga mampu untuk memodifikasi dari pertumbuhan tanaman itu. Perlu Bapak Ibu menambah referensi dari beberapa media elektronik atau di buku atau di tempat-tempat yang lain. Nah, kita langsung saja tentang bagaimana caranya supaya pohon durian kita bisa berbuah. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pembersihan di area pertumbuhan tanaman kita. Nah, apabila di sekitar tanaman kita itu terdapat banyak rerumputan atau gulma, ini nanti akan mengganggu pertumbuhan secara vegetatif maupun generatif dari tanaman kita. Karena secara alamiahnya bahwa nutrisi alamiah dari tanah ini akan terserap oleh atau akan terbagi oleh gulma atau rerumputan tersebut, sehingga nutrisi yang diserap oleh tanaman ini tidak optimal. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap keadaan dari tanaman kita. Terus yang kedua dilakukan supaya pohon durian kita bisa berbuah, yaitu kita melakukan pruning. Pruning dalam artian di sini kita akan memotong atau membersihkan dari cabang pohon durian ini, namun kita tidak membersihkan semuanya. Hanya saja nanti kita tidak bisa membiarkan atau memberikan tumbuh secara bebas atau secara rimbun di sekitaran batang di sini. Jadi yang perlu dipotong adalah, ya, ini adalah batang primer, ini batang sekunder, dan ini batang tersier. Batang tersier ini atau bisa juga dikatakan sebagai tunas air. Nah, tunas air ini yang tumbuh di batang atau di cabang yang ini. Namun batas atau yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang pruning ini nanti kita akan bersihkan. Nah, ini kita akan bersihkan. Nah, kira-kira sampai di sini, misalnya tumbuh tunas air sampai di sini. Yang sebelah sini kita semuanya harus bersihkan. Terus ini kita berikan dalam artian pertumbuhannya seperti biasa, supaya nanti batang ini tetap hidup, terjadi sirkulasi nutrisi. Nah, sehingga nanti batang tetap hidup atau tetap segar atau tetap sehat. Karena apa? Supaya Bapak Ibu ketahui bahwa pohon durian itu atau buah durian itu biasanya bunga itu akan muncul di sekitaran batang, namun yang sifatnya horizontal. Kalau yang arah vertikal itu, kalau menurut beberapa pengalaman saya, sulit muncul calon bunga. Itu jadi yang kedua adalah melakukan pruning. Terus yang ketiga, misalnya kita sudah membersihkan gulma atau rumputan, terus kita sudah pruning, namun belum bisa memberikan atau belum muncul calon bunga. Nah, yang ketiga dilakukan adalah pemberian pupuk perangsang. Pupuk perangsang itu bisa saja dalam bentuk MKP dan KNO. MKP itu bertujuan untuk merangsang pertumbuhan atau perambatan akar,
dan bisa juga merangsang dari pertumbuhan bunga. Selain itu, selain MKP juga ditambah dengan KNO3. Tujuannya ya memberikan nutrisi atau bisa merangsang dari bunga dan juga bisa memperkuat dari bunga yang muncul sehingga bisa nanti menjadi buah. Terus yang keempat, apabila dalam tahap yang pertama, kedua, ketiga belum bisa muncul buah, yang keempat yang dilakukan adalah dengan menggunakan bahan aktif Paclobutrazol. Paclobutrazol ini sudah bisa dikatakan sudah tersedia di beberapa toko obat-obatan atau pertanian, dan pernah saya buktikan di pohon durian di dekat rumah saya. Tapi itu adalah pohon durian lokal yang karena dari awal penanamannya sampai memakan waktu sekitar 10 tahun, namun tidak bisa memberikan atau tidak bisa berbuah sama sekali. Nah, setelah saya melakukan atau pemberian dari bahan kimia tersebut, dan alhamdulillah pohon durian saya itu bisa mengeluarkan bunga, dan bunga tersebut bisa menjadi buah yang luar biasa. Nah, ini adalah pohon durian yang ada di dekat rumah saya. Ini jenisnya lokal. Ini dulu ditanam oleh orang tua saya. Ini diameternya sekitar 20 cm. Dari penanaman sampai pada umur 15 tahun baru bisa memberikan bunga. Begitu itu pun juga yang saya lakukan dengan cara pemberian bahan kimia tadi. Nah, adapun cara yang saya lakukan dan menggunakan bahan aktif tersebut yaitu menggali di sekitaran batang pohon durian ini, jaraknya sekitar 2 meter. Kita berikan lubang dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Terus tanah yang kita bongkar tersebut atau yang kita gali tersebut kita seret atau kita bawa ke sekitaran batang. Dan kalau kita lihat buahnya ya cukup banyak sini, cukup banyak. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kalau menurut keyakinan saya, karena pada masa pembungaan setelah pecah bunga, terus saya taburkan NPK 1616 sebanyak kurang lebih 100 gram. Dan mungkin yang terakhir, kenapa pohon durian Bapak Ibu Saudara belum bisa memberikan buah sampai sekarang? Ya, karena kita juga tidak bisa terlepas dari faktor alam, yaitu iklim atau musim. Sebagaimana juga yang kita ketahui, ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang berbuah itu hanya tergantung dengan musim. Jadi bisa saja karena musimnya belum berbuah, selain dari mungkin batangnya, selain dari pertumbuhan pohonnya belum maksimal, bisa saja musim dari pembuahan durian tersebut belum, sehingga belum bisa memberikan hasil atau belum bisa berbunga dan berbuah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu Saudara dengar, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.